Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih ngerasa pikiran kita tuh kayak liar banget ya, diwarnai sama emosi yang datang dan pergi seenaknya? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah peta pikiran kuno yang luar biasa detail. Anggap aja ini panduan buat ngertiin setiap warna yang muncul di kesadaran kita. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Coba deh bayangin metafora ini. Ini tuh inti dari psikologi yogacara. Pikiran kita, pada dasarnya, itu kayak air yang jernih, murni, tenang. Nah, setiap emosi, setiap niat yang muncul, itu ibarat setetes pewarna. Ada pewarna yang bikin airnya jadi biru, damai, tapi ada juga yang bikin jadi merah, karena marah. Atau malah jadi keruh dan bikin bingung. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kalau kondisi alami pikiran kita itu jernih, kenapa ya kita lebih sering ngerasainnya kayak lautan yang berombak, penuh amarah, cemas, atau hasrat yang kayaknya nggak ada habisnya? Sebenarnya dari mana sih semua warna ini datang? Ternyata, para pemikir kuno udah bikinin petanya buat kita. Mereka nggak cuma nemuin beberapa warna aja, tapi mereka menyusun satu palet lengkap yang isinya ada 51 faktor mental berbeda. Dan yang paling penting, ini bukan cuma sekedar teori loh, ini adalah alat navigasi buat pikiran kita sendiri. Istilah teknisnya itu Cairitasica. Ini bukan sekedar mood acak ya, tapi ini adalah atribut spesifik yang punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Anggap aja mereka ini kayak aktor pendukung yang selalu muncul bareng kesadaran utama kita, dan mereka inilah yang ngasih rasa, warna, dan arah ke setiap momen yang kita alami. Betul, 51. Bukan 5 atau 10, tapi 51. Angka ini nunjukin betapa dalamnya sistem psikologi kuno ini dalam menganalisis cara kerja pikiran manusia. Setiap faktor, dari yang paling halus sampai yang paling kasar sekalipun, itu udah diidentifikasi dan dikelompokkan. Keren banget kan? Oke, biar gampang, ke-51 faktor ini dibagi jadi 6 kelompok besar. Ada yang universal, ini selalu ada kelompok kebajikan yang bikin adem. Dan, lihat deh, kelompok yang paling besar itu justru kekotoran batin sekunder, ada 20. Ini seolah-olah ngasih tahu kita ya, kalau pikiran kita tuh emang cenderung lebih gampang keruh. Makanya kita butuh banget peta ini. Sebelum kita bahas warna baik dan buruk, kita perlu paham dulu mesin dasarnya. Ibaratnya software bawaan apa sih yang selalu jalan di pikiran kita setiap detiknya? Yuk kita lihat komponen-komponen utamanya. Nah, ini dia 5 serangkai yang selalu ada di setiap momen kesadaran kita, tanpa terkecuali. Kontak itu pas indera kita ketemu objek, perhatian itu yang mengarahkan fokus kita, perasaan itu yang ngasih label suka, nggak suka, atau netral, persepsi itu yang ngasih nama. Dan niat, ini yang jadi pendorong semuanya. Mereka ini sistem operasinya pikiran kita. Kalau kelompok ini, mereka baru aktif pas kita lagi bener-bener fokus sama sesuatu. Aspirasi itu keinginan buat meraih objek itu, tekad itu yang ngeyakinin kita, ingatan yang ngejaga fokusnya, konsentrasi yang menajamkan, dan kebijaksanaan yang menganalisisnya. Nah, ini toolkit mental yang kita pakai pas lagi belajar hal baru, baca buku, atau bahkan pas lagi mencoba memahami perasaan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, palet warnanya. Inilah faktor-faktor yang secara aktif bikin air pikiran kita jadi jernih atau malah makin keruh. Ini adalah pertarungan abadi antara pewarna yang mengotori dan agen yang menjernihkan. Nah, ini dia biang keroknya. Ada 6 racun utama atau mula klesya yang jadi sumber dari hampir semua penderitaan dan kegelisahan kita. Mereka ini akarnya. Dari sinilah semua masalah batin yang lebih besar itu tumbuh. Disinilah letak kejeniusan sistem ini. Setiap pewarna beracun itu punya penawarnya. Contohnya, di satu sisi ada keserakahan, dorongan untuk terus pengen lebih, dan lebih. Di sisi lain, sebagai penawarnya, ada tanpa keserakahan, kejernihan dan kebebasan yang muncul saat kita bisa melepaskan. Ini contoh lain yang kuat banget. Ada kemarahan, panasnya penolakan, rasa benci, dan keinginan menyakiti. Lalu penawarnya, tanpa kebencian. Ini bukan cuma sekedar nggak marah ya, tapi ini adalah kehadiran aktif dari rasa hangat, welas asih, dan niat baik. Keduanya nggak bisa ada di pikiran kita dalam waktu yang bersamaan. Lalu dari 6 akar beracun tadi, tumbuhlah 20 cabang lainnya. Nah, ini hal-hal yang lebih kita kenal sehari-hari. Iri hati, dendam, licik, males, bingung. Mereka semua itu turunan dari 6 masalah utama tadi, yang membuat peta pikiran ini jadi sangat detail dan relevan banget buat kehidupan kita.
Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Apa ini cuma teori kuno aja? Tentu bukan. Intinya adalah mengubah kita dari yang tadinya cuma jadi penumpang, sekarang jadi pengemudi pikiran kita sendiri. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, ini poin krusialnya. Peta ini bukan buat dihafal, tapi untuk dipakai sebagai cermin. Tujuannya supaya kita bisa melakukan cek dan recheck ke dalam diri kita sendiri secara real time. Jadi, pas pikiran mulai bergejolak, kita punya panduannya buat tahu, oh ini toh yang lagi terjadi. Prosesnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, cukup sadari aja ada gejolak di dalam. Kedua, coba kasih nama. Oh, ini rasa serakah muncul. Atau, ini rupanya rasa iri. Ketiga, dan ini yang paling penting, amati aja dia sebagai fenomena sementara yang datang dan nanti juga bakal pergi. Kayak awan di langit. Dan disitulah keajaibannya terjadi. Waktu kita bisa menamai sesuatu, kita menciptakan sedikit jarak. Kita nggak lagi jadi identik dengan rasa marah itu, kita adalah kesadaran yang mengamati rasa marah itu. Nah, di dalam jarak kecil itulah letak kebebasan dan stabilitas kita. Kita jadi nggak gampang terseret arus lagi. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan ini buat kamu. Setelah kita lihat sebagian dari palet 51 warna ini, coba deh perhatiin dalam sehari ke depan. Pewarna apa, entah itu yang keruh atau yang jernih, yang paling sering kamu temukan mewarnai air pikiranmu. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.